Ada ungkapan rasa syukur yang kami naikkan kepada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau ambil lari ibadah kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan di hari ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Apa di surga apapun gerung menyerahkan pelayan-pelayan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami menyembah Tuhan.
tidak akan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini, karena kami tahu kami punya Tuhan yang tangannya kuat dan memegang setiap kami, sehingga kami mampu berjalan, kami mampu berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan, memberi kesaksian Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan setiap persembahan kami ini merupakan persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, terima setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauh daripada apa yang paling baik yang kami bisa berikan kepadamu, tapi inilah yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih sepanjang seminggu dalam segala aktivitas kami Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan Tuhan telah memproteksi kami sehingga sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami aman karena Tuhan, kami bisa kuat karena Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak punya alasan untuk tidak berkata bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi lagi kami semua. Roh Kudus tetap ada bersama dengan kami, berdaulat di tempat ini, di hati, pikiran, perasaan kami, sehingga tidak ada yang terganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, Saudara. Haleluya. Kita sudah ada di bulan Maret, ya. Haleluya. Maret tanggal 2, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu begitu cepat, tidak terasa, ya. Karena memang firman Tuhan digenapi dalam Injil Matius. Di sana dikatakan waktu dipercepat karena apa? Orang-orang kudus, orang-orang pilihan. Jadi saudara, karena kita waktu itu dipercepat. Bayangkan tujuannya apa? Saya pikir-pikir kenapa waktu dipercepat? Karena orang-orang kudus. Karena Tuhan berpikir makin kemari zamannya, maka makin kuat pekerjaan kuasa kegelapan, sehingga daripada orang-orang kudus ini bisa jatuh lagi, mending waktu dipercepat. Amin. Haleluya. Kira-kira itu alasan kenapa firman Tuhan bilang waktu akan dipercepat, karena orang-orang kudus. Saudara, ya. Karena Alkitab berkata di akhir zaman itu iblis akan bekerja 2 kali lipat. Bayangkan, dia punya strateginya, dia punya kecepatannya, ya, akan 2 kali lipat, kata firman Tuhan. Jadi diperkirakan kalau waktu tidak dipercepat, ada kemungkinan, ya, orang-orang kudus. Saudara lihat sekarang, jangankan orang-orang kudus, pendeta-pendeta saja, kalau sudah lihat sosial media itu sudah mulai ada tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Haleluya. Ada yang bilang Alkitab lah sudah tidak. Sekarang ini lagi viral Alkitab itu sah. Sudah lihat viralnya? Alkitab itu ada ribuan kalimat, ada ribuan kesalahan. Bayangkan saudara, kalau nggak main-main, ya, sampai ada satu lembaga ingin membuat surat gugatan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena mereka lah yang mengakibatkan kenapa sampai ada kesalahan dalam Alkitab. Ini pekerjaan daripada iblis. Makanya waktu dipercepat. Saudara lihat, dulu 1 bulan rasa 5 bulan. Sekarang 1 bulan rasa 1 minggu. Haleluya. Ya. Belum lama kita Natal sudah, sekarang ini sudah bulan Maret.
Sebentar lagi kita sudah bilang, habis Idul Fitri, orang sudah bilang, tunggu Desember lagi, tunggu Natal. Begitu cepat. Haleluya. Ya, bersyukur bagi saudara dan saya, waktu dipercepat saudara diisi dengan berbagai aktivitas yang positif sehingga Anda bebas dan Anda tidak merasakan pengaruh-pengaruh negatif dari pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini saudara kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang anak Tuhan, di mana dia mengalami musibah yang luar biasa beberapa minggu yang lalu. Saudara tahu musibah apa? Musibahnya di tengah laut Banda, kapalnya mati mesin total. Dan sudah tahu kalau kapal sudah mati di tengah laut Banda dengan ombak yang keras, dipastikan kapal pasti tenggelam. Tidak ada kapal selamat di tengah laut yang dalam lepas lalu kapal itu bisa selamat. Kapal tidak terlalu besar juga kalau bukan karena Tuhan. Amin. Mati mesin, terombang-ambing. Tahu berapa lama? 5 malam 5 hari. 5 malam 6 hari terombang-ambing dibawa oleh arus di laut Banda. Tapi karena pertolongan Tuhan, kapalnya bisa selamat dan orangnya bisa selamat. Makanya kalau di kapal itu ada satu orang percaya, dapat dipastikan kapal itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kalau nakodanya sudah anak Tuhan, biar anak buahnya anak setan, tetap kapal itu diselamatkan. Kita akan dengarkan kesaksian dari seorang nakoda, anak Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Kalamit. Haleluya, seorang kapten kapal. Haleluya. Saya waktu putus hubungan, saya ditelepon dikasih tahu kami berdoa, dan puji Tuhan. Mari. Salam. Sekali lagi, salam. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum saya menyaksikan bagaimana cinta dan penyerahan Tuhan, dan Tuhan sudah menolong kami satu kapal, saudara, kalau boleh dibilang selama saya berlayar baru kali ini saya mendapat memang cobaan yang sungguh luar biasa. Tapi itulah Tuhan kita sungguh luar biasa, Tuhan kita hebat. Andalkan Tuhan terus di dalam setiap pekerjaan kita. Oleh sebab itu sebelum saya sampaikan kesaksian pada tanggal 25 Januari jam 7 malam, saudara, kita bertolak dari Kupang, tujuan kita ke Sorong. Di tengah perjalanan pada tanggal 27, 2 hari perjalanan, kita sudah pas di Laut Banda itu, saudara. Ternyata lain hal yang kita duga, saudara. Teman kita sendirilah yang membuat kami sampai kami bisa terombang-ambing di Laut Banda. Karena memang kita satu perusahaan itu saling percaya satu dengan yang lain. Artinya kita serah terima kapal. Dari kapal yang pertama dan kapal kedua, kita tidak ada kecurigaan apa-apa, sudah. Tapi itulah orang yang membuat kami sampai terjadi begitu. Kami bersyukur dan kami mendoakan orang tersebut, biarlah Tuhan saja yang membalas apa yang mereka lakukan bagi kami. Saudara, pada tanggal 27 jam 10 malam, pas juga jam jaga saya, tiba-tiba mesin berturut-turut mati, dari mesin lampu, mesin induk berurutan mati pada saat itu tidak lama, ada yang 5 menit, ada 10 menit, jadi lampu semua sudah mati total, jadi tidak bisa kita ini sungguh luar biasa ini percobaan. Tapi puji bagi nama Tuhan, saudara, walaupun kami selama 5 hari terombang-ambing, saya sebagai anak Tuhan, saya tetap mengambil doa, menyembah dan membaca firman. Hari pertama sampai hari ke-5 cuma satu saja saya minta, Tuhan selamatkan kapal ini dan selamatkan kami. Dan saya minta, Tuhan kalau bisa
kapal ini bisa terdampar di Pulau Banda. Tapi puji bagi nama Tuhan, saudara. Itulah Tuhan hebat. Tuhan bawakan sampai di Pulau Banda, dan pada di kelima hari memasuki 6 hari, saya sempat lihat ada pulau di sebelah kiri. Ternyata itulah Pulau Banda. 16 mil dari Pulau Banda kami masih bisa dapat jaringan, bisa telepon. Jadi saya panggil teman-teman, ayo ada jaringan, mari kita telepon kabarkan ke keluarga agar supaya keluarga tidak semakin larut mendengar kabar kita. Dan pada saat itu saudara, kita sempat kontak ke Sabandar Ambon agar supaya secepatnya kami ditarik. Ternyata Sabandar Ambon itu langsung dia telepon ke pusat, ke Dirjen, agar supaya cepat menyelamatkan kami yang ada di sebelah Pulau Banda. Puji bagi nama Tuhan, saudara, jam 1 siang kapal Sabuk 106 untuk menarik kita dari laut itu, bawa kita ke pelabuhan Banda. Jam 3 sore mereka tiba di lokasi, tapi mereka tidak bisa juga mau dekatin kita karena ombak terlalu besar, angin kencang sampai gelap-gelap, tidak bisa. 3 kali dia putar baru bisa dapat kita bisa ditarik masuk ke dalam. Jam 7 malam saudara, kami hari Sabtu kami tiba di pelabuhan Banda, dan saya tak putus-putusnya bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan baik. Sudah sungguh luar biasa saudara. Saya tidak bisa membalas. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim pelayan, bahkan kepada semua jemaatnya sudah mendoakan kami. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati semua. Kami tidak bisa membalasnya. Itu saja kesaksian kami dari kami. Terima kasih. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, saudara, saya percaya kapal itu sudah pasti tenggelam. Dan memang rencana jahat daripada teman-teman kapal mereka. Kenapa? Alasan kenapa kapal itu mati mesin dan bukan mati, rusak, karena minyaknya itu mereka curi setengah dari tangki lalu diisi air garam. Nah, waktu saya tanya kenapa waktu mau berangkat tidak disonding, mereka sonding. Sudah tahu kalau disonding itu minyak dan air garam, minyak di atas, air di bawah. Jadi waktu disonding tetap diangkat betul minyak full. Haleluya. Jadi ini unsur kesengajaan dari teman-teman mereka dari Kupang. Jadi karyawan Kupang. Ya. Lalu mereka sudah targetkan pasti sampai di Laut Banda pasti mesin jebol, semua mati, nyelam. Ya. Dan kalau sudah terombang-ambing dengan itu pasti kena. Kapal tidak punya kemampuan untuk memanuver ombak. Gitu, ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, sudah. Ya. Jadi hati-hati, saya bilang itu jadi peringatan setiap kali ganti kapal harus di cross check baik-baik, ya. Harus di cross check baik-baik. Termasuk sounding itu juga memang menipu, ya. Karena minyak pasti di atas, bukan di bawah, ya. Dia itu kira-kira alasan kenapa sampai mereka mati, bukan mati mesin tapi mesin rusak. Ya, mati total. Kenapa? Karena air. Jadi dia berjalan cuma sepanjang ada minyak itu saja, begitu habis minyak masuk ke air mati. Nah, karena kemurahan Tuhan, saudara, ya, beliau bisa terdampar sampai di Laut Banda. Laut Banda itu laut yang cukup terkenal, banyak kapal yang sudah tenggelam di sana. Karena laut paling dalam, kemudian itu laut lepas. Itu terlewat dari Laut Banda sudah pasti ke kira-kira begitu, sudah ke yang lain, ya. Puji Tuhan karena kemurahan.
Iya, baik, puji Tuhan. Saya percaya karena kebaikan Tuhan sajalah Pak Kalangit bisa diselamatkan oleh Tuhan, ya. Makanya istrinya waktu informasi lost contact selama hampir 4 hari lost contact, bayangkan saudara betapa gundah gulananya Ibu Ebi, ya. 4 hari lost contact, pergi marah-marah di kantor sini, kantor juga di sini, nggak ada hubungan, lost contact juga, mau hubungi siapa, ya? Kalau kapal sudah mati total, nggak ada yang bisa dihubungi. Haleluya. Cuman bisa oleh radar Samandar, dia ada di posisi mana, ya seperti itu. Tapi puji Tuhan setelah dapat informasi, ya hari kelima baru dapat kontak. Ibu Ebi datang pas kita doa, kasih tahu bahwa sudah ada kabar. Puji Tuhan, ya. Itu yang Ibu Ebi justru waktu dengar itu tidak menangis, tapi waktu dapat kabar air mata jatuh. Itu yang dia bilang air mata suka cita. Jadi tidak selamanya air mata mengalir itu karena kesedihan, tapi sukacita mendengar kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan setelah beberapa minggu saya tidak melayani, hamba Tuhan melayani buat kita semua. Ya, kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ada hubungannya dengan kita menikmati kebaikan Tuhan, ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, kita baca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca buat kita semua. Saudara bisa ikuti melalui bantuan multimedia. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai ayat 4, ya. 1 Petrus pasal 2. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Kristus batu penjuru. Ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Haleluya. Garis bawahi nats khotbah saya pada ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pertanyaan saya kepada kita, saya terlalu yakin tidak ada di antara kita saat ini yang belum mengecap kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya pastikan kita semua telah mengecap kebaikan Tuhan, telah merasakan kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kalau saudara dan saya ada, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, itu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita ada bukan karena kita, saudara, ya. Kalau saudara buka radio, saudara akan dengar informasi bahwa hari ini juga, tadi pagi minimal ada 3 orang yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pergi dari dunia ini, kembali ke sana. Tapi saudara dan saya masih ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara mau tahun ini kita masih ada semua, amin. Bilang kiri kanan, tahun ini kita masih ada semua. Haleluya. Tahun ini kita masih ada semua. Haleluya. Alkitab bilang begini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, lantas apa tuntutan firman Tuhan bagi kita? Bagi saudara dan saya yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, kira-kira apa tuntutan firman Tuhan? Apa kira-kira yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya?
yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, saudara tahu, kita ada hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya temukan ada 3 hal. Haleluya. Ada 3 hal. Saya baru lihat, selamat datang Ibu Jen Moh. Haleluya. Saya kaget dia. Bayangkan berlibur dari Desember sampai tanggal 2 bulan Maret, 2 bulan liburan. Begitulah orang kalau pensiun, bebas, suka-sukanya saja. Yang penting jangan lawan Tuhan saja, kan begitu. Haleluya. Selamat datang Ibu dari Jayapura. Semoga diberkati Tuhan di Jayapura dan diberkati Tuhan di sini. Haleluya. Ya. Amin. Ya, Ibu luar biasa. Ya. Ini Ibu seorang janda yang ditinggal mati. Haleluya. Beda dengan janda yang ditinggal pergi. Ini beda ya, dibedakan. Ada janda ditinggal mati, ada janda ditinggal pergi. Haleluya. Puji Tuhan dan Ibu terlalu kuat. Baik, saudara, kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ada tuntutan firman Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan di balik di mana saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, perhatikan firman Tuhan ayat pertama. Ini tuntutan kalau saudara dan saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kita menikmati, merasakan, mengecap kebaikan Tuhan, bukan tidak ada maksud dan tujuan Tuhan, tapi maksud dan tujuan Tuhan ada. Ayat pertama dikatakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saya garis bawahi, saya simpulkan ini satu kata, yaitu bertobat. Haleluya. Kalau saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan, seperti kesaksian Pak Kalangit tadi, mengecap kebaikan Tuhan, yang pertama yang Tuhan mau buat kita harus bertobat. Haleluya. Tinggalkan kejahatan. Itu namanya bertobat. Ya. Diperinci di sini saudara, ya. Dirincikan di sini kalau saudara perhatikan. Yang pertama, tinggalkan apa itu? Tipu. Dusta, bohong, parlente, mapakela, apalagi? Kabualan. Haleluya. Tinggalkan. Mana pertobatan? Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan tapi tidak bertobat. Saya khawatir ada ayat yang digenapi buat kita. Saya mau tunjukkan satu ayat yang sampai ayat itu tergenapi buat saudara dan saya gara-gara tidak bertobat padahal sudah mengecap kebaikan Tuhan. Coba buka Amsal pasal 1 ayat 24. Kalau saya tidak salah, coba cek ayat itu. Kalau yang sudah dapat tolong baca. Apakah salah saya atau tidak? Amsal. Haleluya. Ada? Coba baca, satu orang baca yang keras. Ayat 24 mulai. Amsal 1 ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Terus. Dan tidak ada yang menghiraukan. Ketika aku mengulurkan tanganku. Terus. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Dan tidak mau menerima teguranku. Tidak mau menerima firman Tuhan. Terus. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan menertawakan kalau ada bencana seperti Pak Kalangit. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu.
apabila kedasnya akan datang kepadamu. Kalau engkau ada masalah persoalan, ada tantangan seperti Pak Kalangit berdoa, Tuhan, kasihan deh lo. Mau begitu? Mau begitu? Haleluya. Makanya so terima kebaikan Tuhan, bertobat. Tidak bertobat, anggap enteng dengan Tuhan. Kalau Tuhan tegur tidak mendengar, Tuhan kasih tahu tidak mendengar, waktu engkau menghadapi musibah, Tuhan bilang, aku akan habis tertawa dia bilang apa? Haleluya. Untung Pak Kalangit bertobat. Kalau Pak Kalangit tidak bertobat, waktu dia berdoa, Tuhan selamatkan kapal ini, Tuhan haleluya. Tuhan tertawa. Habis dia tertawa, dia olok-olok. Apa? Tempoh hari saya kasih tahu, pendeta bicara firman, kos santai pegang handphone, tarik sana, tarik sini. Haleluya. Firman Tuhan, pendeta, lidah anak mau keluar, kau cuma buka popo bisnis. Haleluya. Waktu bencana datang, Tuhan tertawa dari langit dan dia olok-olok. Terus apa lagi selain olok-olok, apa lagi? Saya bilang, Tuhan, memang Tuhan itu punya sesuatu yang luar biasa. Ya. Apabila kedasnya akan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan. Tuhan bersembunyi. Waktu dia lihat Pak Patro berdua disembunyi. Haleluya. Waktu dia lihat Pak Roni masuk dalam kamar, tutup pintu, tutup jendela, dia berdoa, Tuhan balik belakang. Kasihan deh lo. Tidak bisa. Saya khawatir ayat ini digenapi pada saudara dan saya pada saat kita menghadapi malapetaka. Haleluya. Karena itu dengan baik, yang pertama, Anda dan saya, kita sepakat, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin lebih daripada yang kita harapkan. Amin. Dulu mungkin kita harap flashback 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Tuhan kalau bisa, biar rumah kecil saja cukup Tuhan. Biar kamar ukuran 2x2. Yang penting saya di Indonesia ini cukup. Di lantai, satu anak-anak, cukup Tuhan. Sekarang Tuhan kasih kamar 5x5. Bukan 5x5, tambah lagi 4x4 tuh toilet. Pokoknya Anda kalau kamar mandi besar, jadi Anda kalau mandi bukan satu tempat kayak anak mandi tuh lagi. Satu besar di kamar mandi. Haleluya. Saya bergumul kalau gedung gereja sudah jadi, Tuhan tolong pastori tempat mandinya 3x3. Jadi di dalam Tuhan sambil mandi hujan begitu. Lari sana lari sini. Baru mandi dengan mandi gembala. Salah kan? Salah? Tidak. Wah, tidak salah. Yang salah kalau begini orang lain. Tidak salah. Haleluya. Kan bisa kita
bikin kamar besar. Kamar itu hanya tempat tidur saya dengan televisi. Lemari baju di ruangan sebelah. Apa namanya? Wardrobe sendiri. Jadi, waduh, saya sedang bermimpi Tuhan. Suatu saat pastor seperti itu. Amin. Begitu. Yang penting utamakan gereja itu. Biar pastor kita tinggal di sini saja di Skat Triplex. Haleluya. Gembala mobil Fortuner tapi kamarnya Skat Triplex. Tidak apa-apa. Namanya kita. Ini mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuntutan karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka yang pertama Alkitab bilang gini dalam pembacaan firman Tuhan kita, mari kita tinggalkan kejahatan. Haleluya. Memang lebih spesifik ditulis di situ selain kejahatan pada umumnya, tapi di situ tipu-tipu. Haleluya. Toraja bilang mapakena, Ambon bilang paralente, Papua bilang kapualan, Manado bilang pantogo. Apalagi, haleluya, tinggalkan itu. Lalu yang berikut dibilang Muna. Ada dari Muna sini? Dari Pulau Muna ada? Tidak ada, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jangan kita munafik. Munafik itu muka dua. Di muka itu ibu dahsyat. Tapi balik belakang ini mudah-mudahan tak tabrak di depan. Itu munafik. Haleluya. Jangan muka dua, saudara. Cukup muka satu saja. Muka satu sudah betul apa enggak? Mau bikin muka dua, ya? Haleluya. Apalagi di sana dengki. Dengki ini mirip dengan kita apa? Nggak suka orang lain itu berhasil, nggak suka orang lain itu sukses. Haleluya. Saya ulang-ulang bilang saudara, justru Anda banyak berdoa kalau lihat ada anak Tuhan di jemaat sini berhasil atau sukses, Anda tambah kencang doanya buat dia. Begitu. Jangan lihat dia berhasil, Anda sudah mau berdoa dia. Salah. Saya kalau lihat ada anak jemaat di sini yang berhasil, saya tambah kencang berdoa buat dia. Naik terus jabatannya, naik terus karirnya. Tuhan tolong tambahkan berkat usaha beliau. Haleluya. Siapa tahu mobil bekas. Dia bilang, daripada beli mahal mobil bekas di sana berapa? 100 juta. Anda bisa punya 70. Kita sudah pokoknya 25 juta karena berdoa. Tapi coba mudah-mudahan ini pasti semua korupsi, mudah-mudahan bantu. Kasihan, kok ada apa dari dia? Pisang juga kalau ada tidak kasih pisang. Amin. Begitu, dengki itu dengki, tinggalkan dengki itu. Haleluya. Itu penyakit buat kita. Haleluya. Jangan. Tanpa berdoa supaya dia diberkati. Makanya saudara jemaat yang puji Tuhan ikut saya semua diberkati Tuhan. Karena saya tidak berhenti berdoa. Haleluya. Tambah Anda diberkati, tambah sukses, tambah luar biasa. Sampai saya jadi taruhan buat Tuhan. Tuhan tidak. Haleluya. Tuhan berkati kita. Usaha, bayangkan usaha babi saja begitu kencang. Luar biasa. Ya. Orang tuh babi 8 juta, 9 juta, kita cuma jual 7,5 juta saja. Babi harus hampir 100 kilo, coba. Jadi jangan kita dengki, apalagi sesama usaha babi, jangan. Kenapa Anda ketawa? Ini saya bicara dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apa yang salah di sana? Jangan lihat. Kalau memang babi Anda malas makan, ya jangan bandingkan. Setelah itu dia rajin makan, dia cepat
cepat besar lah. Jangan pakai api itu. Dan juga tolong yang mau duluan besar jangan bilang karena kurang berdoa itu. Ini bukan soal faktor doa dan tidak doa. Memang babi yang satu ini dia kurang makan. Masakit. Jadi lambat pertumbuhannya. Jangan, saudara ya, itu bertobat dari situ. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, bertobat dari dengki. Apalagi, haleluya, fitnah. Waduh, jangan suka fitnah. Ya. Stop, fitnah itu hoax. Jangan kasih hoax, cerita orang yang tidak tanpa fakta. Dan boleh, haleluya, kita harus bicara by data, fakta. Seperti itu, saudara. Oh, kita bicara ini berdasarkan, jangan fakta, tidak ada fitnah. Itu anak-anaknya itu karena betul satu, padahal mereka betul. Haleluya. Seumur terlaku-laku. Dia yang memilih untuk belum mencari pasangan, kenapa kau yang sewa? Haleluya. Justru tugasnya berdoa supaya Tuhan kirimkanlah jodoh bagi dia. Begitu, jangan Tuhan lagi. Haleluya. Jadi tolong kita ini harus bertobat dari hal-hal itu. Kenapa? Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kita mengecap kebaikan Tuhan. Pertama Tuhan minta kita harus bertobat. Amin. Ayat pertama jelas di sana dikatakan, hendaklah engkau meninggalkan kejahatan. Kejahatan secara umum. Hanya saya karena di sini diperinci dengan ayat ini yang saya coba. Yang terakhir dibilang fitnah. Haleluya. Suka menyebarkan berita bohong terhadap orang lain. Haleluya. Orang berhasil dengan cara kerja yang luar biasa, banting tulang. Orang tidur, dia tidak tidur. Haleluya. Orang pulang jam sekian, dia pulang jam sekian. Ya kalau dia dapat berkat, kenapa kau bilang dia korupsi? Heran. Haleluya. Ini ada Bapak Ander ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia kerja setengah mati. Orang sepulang dia masih di kantor. Melihat keberhasilan orang. Apalagi kalau bukan kong kali kong di kantor. Apalagi kalau paling itu sudah rekayasa laporan. Haleluya. Dulu dia dekat sekali dengan siapa dulu Pak yang kepala dinas orang Makassar ini. Kepala dinas apa ini yang dulu ini? Kepala dinas yang kacau. Itu wakil kalau salah itu. Ya kacau, betul. Dulu bilang wah itu konconya bapaknya. Itu fitnah. Memang orang bekerja, memang orang bekerja, pantang menyerah. Makanya ada istilah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Haleluya. Kalau dia punya rumah sini, rumah sana, rumah situ, sana sini situ. Ya itu karena kerja keras. Haleluya. Jangan fitnah. Amin. Bilang gini kan, jangan fitnah. Korek saya bilang putra berani. Korek dia, jangan fitnah. Bertobat. Kenapa? Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin.
Ini firman Tuhan. Ya, saya tidak tambah, tidak kurang. Ada orang pendeta khotbah firman ini, tapi dia cerita lain. Yang penting jemaat tak tahu, tapi tidak tahu kira-kira firman mana yang jemaat mau pulang. Saya ini firman. Amin. Haleluya. Yang kedua, karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, tuntutan firman Allah, tuntutan Tuhan buat kita selain bertobat. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ada pada ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua, dengar baik, Tuhan mau tuntutan firman Allah buat saudara dan saya yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tolong rohani kita ada pertumbuhan. Jangan begitu-begitu saja terima kebaikan Tuhan tapi tidak ada pertumbuhan. Tuhan mau kita jadi dewasa. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang secara natur, secara naluri, tidak didorong-dorong, tidak ikut-ikutan, membutuhkan firman Tuhan. Haleluya. Bayi tidak didorong-dorong, dia secara naluri. Kalau dia haus, dia pasti menangis, minta susu. Amin. Itu natur alami. Kenapa? Karena dia mau ada pertumbuhan. Bayangkan bayi mau ada pertumbuhan. Secara rohani Tuhan mau kita ada pertumbuhan di sana. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak perlu didorong-dorong. Ayo, gereja. Tidak perlu. Jangan kita bergereja karena kita tinggal di rumahnya. Kita tinggal di rumahnya Pak Thomas ini, jadi Pak Thomas setia gereja, kita setia gereja. Kalau kita tinggal di rumahnya Pak yang tidak setia, kita tidak setia. Itu salah. Haleluya. Ada lagi, kita seringkali ke gereja harus didorong-dorong. Itu Kristen berubah. Ada lagi Kristen Natal, Kristen Tahun Baru, Paskah. Itu kita harus Tuhan tuntut kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Sama seperti bayi, diibaratkan bagaikan bayi dalam kebenaran Tuhan yang merindukan air susu. Secara naluri, natur, alami. Kenapa? Karena bayi itu meskipun dia belum mengerti, tapi dia punya nalurinya ingin ada pertumbuhan. Haleluya. Masa kita harus didorong-dorong? Haleluya. Jangan kita mau bertumbuh gara-gara. Itu salah. Bertumbuh anak-anak muda, jangan mau bertumbuh gara-gara ada si dia. Itu tidak boleh. Henry rajin gara-gara si dia. Tidak boleh. Haleluya. Saya, mama, bapak saya rajin karena memang saya ingin bertumbuh, bukan gara-gara si dia. Itu natur, naluri. Ya, kita ini seringkali, aduh, anak muda tolong, anak muda jangan rajin karena ada gara-gara. Haleluya. Meskipun jadi itu keluar secara alami, ingin bertumbuh, karena itu membutuhkan susu yang murni. Susu yang murni diibaratkan kalau kita itu roh firman Tuhan. Ingin ibadah karena ingin dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Seperti itu. Jadi kita ini bergantung mutlak hanya kepada Tuhan saja. Rasa-rasanya tidak bisa hidup seperti bayi, tidak bisa hidup. Dia pasti akan meronta-ronta ketika dia tidak mendapatkan susu. Ya, begitu juga kita. Kita rasa tidak
tidak tenang hidup ini kalau tidak dengar firman Tuhan, tidak tenang hidup ini kalau tidak ibadah, tidak tenang hidup ini kalau kita tidak gereja. Haleluya. Kita seringkali dikasih dua pilihan, gereja, pesta. Makanya saya bilang sama jemaat, tolong jemaat kalau mau pesta jangan dibikin hari Minggu. Karena orang akan dua pilihan. Hari Minggu masih ada berikut, pesta cuma satu kali. Saya bilang tidak apa-apa kalau kau bikin pesta hari Minggu, tapi kalau kau bukan sebagai, tolong datang gereja. Bukan sebagai, ikuti lagi saya. Tahu sebagai? Tahu? Tidak ada, bukan sebagai. Tapi cuma gara-gara baik. Malah kita mau. Tak masalahnya. Padahal ujung-ujungnya sulit. Kalau pulang, tidak bisa begitu. Tapi ini bukan di sini. Yang saya maksudkan itu di sana. Haleluya. Jadi mari kita mau bertumbuh, ingin bertumbuh. Sudah mengecap kebaikan Tuhan. Bayangkan di situ, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Makanya awal saya bilang, sudahkah Anda mengecap kebaikan Tuhan? Saya bilang sudah. Kalau sudah, yang pertama Tuhan tuntut kita bertobat. Yang kedua, Tuhan minta kita bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen dari dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Begitu terus. Saya percaya Anda kalau punya anak, saya yakin Anda akan kecewa melihat anak Anda waktu dia lahir tingginya 50 cm. 1 tahun kemudian dia cuma naik 2 cm, 52 cm. 5 tahun dia cuma naik 20 cm. Jadi sudah 5 tahun anakmu dia cuma berapa tambah? Anda kecewa enggak? Padahal susu jalan terus ya. Makanan bergizi masuk, tapi tinggi cuma begitu. Tanpa Anda sadar, ini kita di luar gender, di luar gen keturunan. Pasti Anda kecewa. Kenapa satu anak itu umur 5 tahun cuma tinggi begitu? Ada secara manusia, ada fisiologi, ada terhadap Tuhan. Meskipun ini keturunan, tapi Anda tidak pasti akan ada rasa. Nah, kira-kira Tuhan begitu. Anda sudah bergereja, rajin gereja, sempat jadi singer, sempat jadi asher, sempat jadi ini, sempat itu, tapi tidak bertumbuh. Haleluya. Tuhan suka. Amin. Jadi yang Tuhan mau, yang kedua, kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Anda yang belum pernah singar, daftar. Saya mau jadi singar. Itu namanya ada pertumbuhan. Haleluya. Anda yang belum melayani Tuhan, daftar. Anda harus melayani. Jadi tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia selain melayani Tuhan. Bilang berikan, makanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu terbuka pintu-pintu surga. Haleluya. Melayani Tuhan terbuka pintu-pintu surga. Dan terhindar dari cobaan-cobaan. Banyak orang yang tidak melayani Tuhan, coba lihat. Mereka tidak terhindar dari cobaan. Haleluya. Bahkan dari poin pertama saya bilang, Tuhan tertawa lihat dorang. Ya? Haleluya. Jadi Bapak Ibu, dulu pemuda sekarang sudah menikah, sudah punya anak, dulu pernah melayani,
sekarang sudah punya anak, mari kembali melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita bertumbuh, bukan mundur. Atau ada juga maju, mundur, maju, mundur. Wah, bahaya itu. Ya. Saya senang Mama Eti bersaksi waktu ibadah di rumah, saya masih ingat. Dia bersaksi, saya senang sekali mau melayani. Tapi bagaimana ya? Gampang Ibu tinggal hubungi saja Mami Gembala, pasti bisa melayani. Bila perlu, terserah Ibu minta apa. Karena Tuhan mau ada pertumbuhan. Amin. Haleluya. Saya lagi rancang juga yang sudah lansia di atas 60 tahun. Saya mau yang lansia itu mereka punya komunitas sendiri dan mereka juga bisa melayani. Karena ada lagu ini, siapa bilang lansia tidak berguna? Jadi lansia ini juga berguna. Suatu saat yang melayani si lansia semua. Gak apa-apa. Mama ini singer, Mama Tiku, bisa singer, Mama Noli, singer. Haleluya, PP pujian Ibu Parangan. Kita terberkati. Itu namanya Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Iya. Haleluya. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa yang ketiga? Baca ayat yang keempat. Ayat keempat bilang begini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Yang ketiga, dengar baik. Mungkin Anda terlalu jauh berjalan sekarang ini. Tapi poin keempat, karena kita sudah mengejar kebaikan Tuhan, Tuhan bilang datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan artinya kita kembali kepada Dia. Mungkin selama ini Anda sudah jauh berjalan, sudah meninggalkan Dia, sudah. Tapi selama ini sudah mengejar kebaikan Tuhan. Ayat 4 berkata, datanglah padanya. Tuhan selalu memanggil kita, saudara. Amin. Tuhan panggil kita. Kenapa? Apa alasan kenapa Tuhan panggil kita? Apa alasan kenapa Tuhan bilang mari kepadanya? Beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah memenuhi undangan Yesus. Tuhan panggil kita itu bukan cuma sekedar panggil, tapi ada rencananya yang luar biasa. Marilah kepadaku sekalian kamu yang berbeban berat dan berletih lesu. Datang pada Tuhan, tujuannya apa? Dia ganti dengan kelegaan. Haleluya. Beban berat apa yang Anda pikul hari-hari ini? Persoalan apa yang ada pada Anda hari-hari ini? Secara pribadi, keluarga. Saya mau kasih tahu, datang pada Tuhan. Dia akan menolong kita, saudara. Amin, Bapak Ibu. Amos pasalnya yang kelima ayat 4 berkata begini, demikianlah firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Tuhan, carilah Tuhan. Makanya dia bilang datang, come, kemari. Haleluya. Saya percaya, saya tidak tahu persoalan apa yang Anda tengah hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda berkata, Tuhan, kenapa begini? Kenapa terlalu berat? Mungkin Anda berkata, kenapa tidak ada jalan? Sepertinya tertutup. Dengar saya memberitahu. Hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Ada 3 hal. Kalau kita sudah mengejar kebaikan Tuhan,
bertobat. Kemudian dia mau kita bertumbuh. Dan yang ketiga, dia mau kita tetap mencari dia terus. Dia panggil kita datang terus kepadanya. Dan saya percaya kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.